It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Aku kesel, terus aja aku diajakin. Kenapa sih? Kok aku terus diajak gini? Aku ngerti sih, pasti kamu kesel ya. Aku pernah ngalami masalah yang besar sekali. Lalu aku cerita ke mama dan aku dinasehati. Tenang Joy, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Pasti Tuhan tolong. Lalu mama tunjukin film ini. Wah, tegang banget tadi. Untung aja induknya datang tepat waktu saat baby bear itu perlu pertolongan. Kata mamaku, sama seperti Allah yang lebih kuat daripada apapun. Dia menolong kita, jadi Tuhan juga akan menolong kita, Harold. Sekarang kita ibadah online Star Kids yang super keren yuk. Oke Joy, teman-teman sediakan buku Alkitab untuk baca bersama ya. Selama ibadah, teman-teman hormati Tuhan dengan duduk yang rapih dan sopan. Allah hadir dimanapun teman-teman berada. Mari kita tidak makan dan minum ya. Pastikan mengikuti ibadah online ini sampai selesai ya, karena kita sedang beribadah kepada Tuhan.
Menyanyilah dan menyembah Tuhan dengan semangat ya. Let's pray. Allah yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Saatnya kami mau beribadah kepadamu. Mari hadirlah bersama kami. Roh Kudus, mari temani kami selama ibadah ini sehingga Tuhan dimuliakan. In Jesus name we pray. Amen. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar citaku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku.
The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Ya, lihat ini teman-teman. Aku sedang berlatih untuk melatih ototku supaya besar dan kuat. Lihat ototku sudah semakin besar. Wah, aku sudah berlatih dengan ayahku selama 3 bulan. Sepertinya besok aku akan ikut perlombaan panco. Iya. Lihat teman-teman. Aku bisa angkat galon. Aku kuat. Aku hebat. Gimana? Sepertinya besok aku harus ikut lomba panco teman-teman. Kalian setuju nggak? Aku kuat. Guys, bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk adu panco? Siap! Let's do it. Oke, taruh tangannya di meja. Aku hitung 1, 2, 3 baru mulai ya. 1. Udah, stop. Tadi kan baru hitungan ke 1. Iya, aku nggak sabar menunjukin kekuatan dan ototku yang sangat besar dan kuat ini untuk mengalahkan Joshua. Apa? Otot besar, kuat. Lihat ini. Ototku Lihat yang ini, paling besar. lihat ini lebih besar punya yang aku, paling kuat. lebih besar punya aku. Sudah. Ulang lagi ya. Oke. Aku hitung lagi. 1, 2, 3. Galon 5. Superman. Yes. Tidak mungkin. Aku kalah sama Joshua. Jelas-jelas aku lebih besar dan lebih kuat. Bener nggak teman-teman? Aku lebih kuat dan lebih besar. Lihat ototku ini. Aku kalah sama Kak Joshua. Apa? Otot kamu besar. Yang menang siapa? Jojos gitu loh. Kuat. Tetap aku lebih besar. Kuat. Yaudah, jadi pemenangnya adalah Joshua. Lebih besar, ototku lebih besar loh. Lihat nih ototku. Kira-kira kalau aku kuat gak ya? Kuat dong, walaupun anak perempuan. Tapi lihat nih, kekuatan aku kuat banget loh. Hebat, Quina. Kak Reti percaya deh. Quina anak yang kuat. Ngomongin tentang kekuatan, ada loh kekuatan yang bukan hanya dalam bentuk tenaga yang kuat, tetapi kekuatan yang bisa mengalahkan api. Wow, aku sampai kaget. Api, kekuatan apa itu Kak? Nanti Kak Reti ceritakan ya. Sekarang Quina, dalam bulan ini nih kita sedang belajar tentang hope. Apa itu hope, Quina? Harapan. Percaya bahwa sesuatu yang baik pasti akan terjadi. Believing that something good will happen. Memang dalam hidup ini nih tidak selalu semua baik-baik saja. Tidak semua akan indah-indah saja. Karena memang dunia ini tidak sempurna. Sejak manusia berbuat dosa, kesulitan, masalah atau penyakit bisa terjadi. Tapi puji Tuhan nih, bagi kita orang yang percaya, Allah berjanji Dia akan selalu menyertai kita. Amin. Jadi teman-teman, karena Allah menyertai kita, yuk kita percaya saja bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Believing that something good will happen. Adik-adik, mari kita percaya bahwa apapun yang terjadi, ingatlah Allah tetap lebih kuat daripada apapun. Whatever happens, remember, God is stronger than anything. Seperti yang dialami oleh 3 orang sahabat yang sedang menerima suatu perintah raja yang sangat tegas yang diwajibkan untuk dilakukan. Dan bila tidak dilakukan, mereka nih akan menerima hukuman yang mengerikan. Oh, siapa ya kira-kira ketiga sahabat itu Kak?
Mereka hidup di Babel pada zaman Raja Nebukadnezar yang sangat berkuasa. Raja membuat patung emas yang besar sekali. Tingginya 60 hasta. Itu sama dengan 27 meter. Dan lebarnya 6 hasta. Itu sama dengan 2,7 meter. Wow, dan patung itu adalah patung emas. Emas loh teman-teman. Tapi sekalipun itu patung emas yang sangat besar, tetap aja itu kan cuma sebuah patung. Iya, betul sekali. Patung emas itu hanya sebuah patung. Alkitab di dalam kitab Mazmur 135 ayat 15-17 menjelaskan patung emas seperti itu. Itu adalah berhala buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Nah, betul kan? Walaupun itu patung emas, tetapi itu kan benda mati yang gak bisa berbuat apa-apa. Ya kan teman-teman? Jadi siapa ya 3 orang sahabat yang menerima perintah raja itu? Namanya Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah teman Daniel dari Yerusalem yang sangat mengasihi Allah dan hidup taat pada firman Allah. Mereka diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas itu. Dan bila tidak dilakukan, mereka akan diberi hukuman yang sangat berat, yaitu dimasukkan ke dalam dapur api. No, ini mengerikan banget. Aduh, ini masalah yang sangat besar. 3 sahabat itu mau menuruti apa yang raja perintahkan, yaitu menyembah patung emas itu. Atau tetap hanya taat kepada Allah. Mereka yang hidup. Pilihan yang sangat tidak mudah. Ya, betul. Pilihan yang sangat tidak mudah, Quina. Masalah yang sangat serius. Mereka menghadapi tantangan dan kesulitan yang tidak mudah. Coba kita saksikan bersama kisah seru ini. Cerita dimulai saat Raja Babel yang bernama Raja Nebukadnezar itu mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar dan membuat titah yang dibacakan oleh seorang bentara. Kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan raja. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Seruling pun dibunyikan, dan semua orang langsung sujud menyembah ke arah patung. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri dan tidak mau sujud kepada patung itu, karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap Raja Nebukadnezar. Lalu Raja berkata kepada mereka, "Apa benar kalian tidak mau menyembah patung yang telah kuperintahkan? Jika kalian tidak mau, kalian akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Siapakah yang dapat melepaskan kalian dari tanganku?" Dan jawab mereka kepada Raja, "Tidak perlu kami memberi jawab kepadamu tentang hal ini, ya Raja. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Mendengar hal itu, murkalah Raja dan berkata, "Cepat buat tempat perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya." Seketika itu juga langsung dipanaskan perapian itu 7 kali lebih panas dari biasanya. Dan diikatnya Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk dibuang di perapian itu.
Di dalam perapian itu Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar oleh api sama sekali. Lalu raja berkata kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang dicampakkan di perapian itu? Kenapa saya melihat seperti 4 orang berjalan di api itu, dan yang satunya seperti anak dewa?" Seketika itu juga raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego itu keluar. Lalu keluarlah mereka bertiga yang disaksikan para petinggi kerajaan yang melihat api tidak mempan kepada mereka bertiga. Dan berkatalah raja, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Wow, aku kagum banget dengan keberanian mereka, Kak Reti. Mereka benar-benar percaya kepada Allah. Dan Allah menyelamatkan mereka dari api yang menghanguskannya. Itulah superpower yang sesungguhnya. Kekuatan yang melebihi kekuatan tenaga manusia. Bahkan melebihi kekuatan api. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hukuman yang mengerikan. Tetapi Allah lebih kuat daripada apapun. Quina, begitupun saat kita menghadapi kesulitan atau masalah yang berat. Yuk kita berharap saja kepada pertolongan Tuhan. Whatever happens, remember, God is stronger than anything. Apapun yang terjadi, ingatlah Allah tetap lebih kuat daripada apapun. Terbukti Allah benar-benar melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja jadi tahu kalau Allah mereka adalah Allah yang hidup. Tidak seperti patung emas yang dibuatnya itu. Betul sekali. Dan akhirnya Quina, Raja Nebukadnezar, kita lihat, mengakui Allah yang lebih kuat daripada apapun. Dan tadi dia juga memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang menghina Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dahsyat Allah kita membela orang-orang yang berharap kepadanya. Meskipun ada tantangan dan bahaya, mereka tetap memilih untuk berharap kepada Tuhan. Quina, sekarang dan teman-teman, adik-adik di rumah, mari kita coba pikirkan sejenak. Bagaimana kita bisa mencontoh keteladanan dari 3 sahabat tadi? Coba pikirkan ya. Aku punya ide. Misalnya, kalau ada teman yang mengajak kita berbuat curang saat ulangan, kita harus berani menolak. Enggak, meskipun teman-teman lainnya melakukan itu, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani menolak perintah raja. Benar sekali, Quina. Good job. Lalu, kalau kita melihat ada teman yang dibully atau diejek, kita harus berani membela mereka. Meskipun itu tidak mudah, tetapi itu menunjukkan tindakan kita melakukan apa yang benar. Aku percaya pasti Tuhan menolong kita. Good. Atau saat kita menghadapi masalah yang sangat sulit sekali, yang mungkin dengan berbagai cara kita sudah usahakan, tetapi masih belum berhasil. Saatnya untuk berharap secara total, berserah kepada Tuhan dan kekuatannya yang melebihi apapun. Tetap miliki hope. Percaya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Believing that something good will happen. Adik-adik, siapa di sini yang suka merasa takut? Aku Kak. Aku tuh takut banget ke-8. Aku takut nilai aku jelek, aku takut kalau dihukum guru, takut gak punya teman. Terus aku juga pernah takut saat aku sakit. Nanti aku harus masuk rumah sakit. Banyak deh Kak takutnya. Bukan hanya Quina yang pernah merasa takut. Kak Reti juga. Adik-adik lainnya pun mungkin punya ketakutan ya. Mari kita ingat kalau Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Dia juga Allah yang akan menolong kita. Karena Dia Allah yang lebih kuat daripada apapun. Sebab Tuhan Maha Besar.
Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Coba bacakan dalam Mazmur 96 ayat 4. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Yuk adik-adik, kita perkuat pengharapan kita kepada Tuhan dengan semakin dekat dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan berharaplah kepada Tuhan. Kita percaya Allah pasti akan melakukan sesuatu yang baik bagi kita. Yes! Yuk kita terus mempercayai Allah apapun yang terjadi. Faith! Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Dalam Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tidak ada Allah yang lebih besar daripada Allah kita. Dia Allah yang memberikan pengharapan di dalam hati kita. Dia Allah yang akan menolong kita. Amin. Let's sing it. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. 5 ayat. Roma 5 ayat 5. 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 Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu
yang mengingatkan kami bahwa Engkau lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Tuhan, kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kami berserah dan berharap hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang lebih kuat daripada apapun. Terima kasih ya Allah. In Jesus' name we pray. Amen. Apapun yang terjadi, ingatlah, Allah tetap lebih kuat daripada apapun. Aku percaya Tuhan akan menolong aku. Aku tidak takut lagi. Aku punya hope, harapan. Aku percaya sesuatu yang baik akan terjadi. Good. Sekarang ayo klik like, subscribe, share ibadah online Star Kids dulu ya. Klik! Ayo hadir ibadah secara langsung. Teman-teman di Kota Bandung hadir ya di Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Informasi jam ibadah dan alamat GKPB Fajar Pengharapan dapat dilihat di website Fajar Pengharapan. Ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Lembang. Yuk, kesan Anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 secara onsite. Teman-teman, yuk hadir ibadah kenaikan Yesus pada hari Kamis 29 Mei di Jalan Pasir Koja 58. Ada 3 kali ibadah. Teman-teman bisa hadir di salah satu ibadah itu. Papa dan Mama di lantai 4 dan teman-teman di lantai 2 ya. Ayo memberi persembahan bagi Allah. Berikan persembahan dengan sukacita ya. God bless you. Papa, Mama, atau orang terdekat bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Siapa nama 3 sahabat yang mengalami pertolongan Allah dari hukuman dapur api? Kirimkan jawaban melalui nomor hotline ini ya, dengan alamat rumahmu, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumah. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online dengan semangat. Sampai jumpa minggu depan ya. God bless you.